Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa ini, apa yang nanti akan kita pelajari itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang praktek P5 PPRA tentang kewirausahaan, yaitu proses pembuatan tape. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, apa itu tape? Tape itu adalah makanan tradisional yang difermentasi menggunakan ragi. Nah, tape itu adalah makanan tradisional yang difermentasi menggunakan ragi. Nah, bentuk tape sudah tahu kan? Ya. Selain ada di pasaran, kita hari ini juga bisa membuat tape. Nah, kalian bisa lihat di depan. Nah, gambar tape seperti inilah yang sudah sering kalian lihat. Nah, tape itu terbuat dari apa? Singkong. Nah, tape itu terbuat dari singkong. Dari singkong sebenarnya tape itu bahan utamanya itu adalah yang pertama singkong dan yang kedua beras ketan. Ada ketan putih dan ada ketan hitam. Nah, yang akan kita pelajari hari ini untuk P5 PPRA ini adalah cara kita, proses kita untuk membuat tape singkong. Nah, pernah nggak kalian makan tape? Pernah. Nah, apa rasanya tape itu? Enak, rasanya manis. Nah, selain itu tape juga bisa dicampurkan dengan es campur. Sudah itu bisa juga digoreng, sudah menjadi tape. Sudah itu kita goreng pakai tepung, bisa juga ya. Nah, banyak lagi dari bahan tape ini kita bisa membuat makanan tradisional. Nah, sebelum itu kita harus tahu juga bahan utama untuk membuat tape. Nah, bahan utama untuk membuat tape yang akan kita praktekkan nanti itu adalah tape singkong. Nah, tape singkong. Tahu kamu bentuk pohon singkong? Tahu. Daunnya pernah makan kan? Nah, apalagi kalau digulai, pasti enak. Oke. Terus bahan dalam proses pembuatan tape singkong ini membutuhkan bahan utamanya, kalian bisa lihat di depan. Bahan utamanya yaitu tape singkong. Bahan utamanya itu singkong. Karena apa? Karena kita akan praktek cara membuat tape singkong. Nah, bahan utama yang kedua yaitu ragi tape. Nah, yang ketiga bahan utamanya yaitu air untuk merebus ubinya sebelum menjadi tape. Air untuk mencuci ubinya sehingga menjadi bersih. Karena apa? Proses pembuatan tape ini harus bersih. Kalau tidak bersih, tapenya akan tidak menjadi. Singkongnya tidak menjadi tape. Paham ya? Nah, bahan utamanya tadi adalah singkong, ragi tape, dan yang ketiga air. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan tape yaitu yang pertama, bisa dilihat di papan, yang pertama dandang atau kukusan. Gunanya apa? Untuk mengukus atau merebus singkong hingga matang. Yang kedua, pisau. Pisau itu untuk mengupas kulit dan memotong singkong hingga menjadi kecil. Nah, alat yang dibutuhkan yang ketiga yaitu wadah fermentasi. Nah, gunanya
tadi sehingga menjadi tape. Terus yang keempat itu daun pisang untuk menutup tape supaya tegak udara. Nah, alat yang kelima yaitu kompor untuk merebus singkong. Paham sampai di sini ya? Itulah tadi bahan utama dan alat-alat untuk membuat tape, untuk proses pembuatan tape. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu proses kita pembuatan tape. Minggu depan kita akan praktek cara membuat tape singkong. Apa bahan utamanya tadi tape singkong? Nah, itu bahan utama untuk pembuatan tape singkong. Nah, alat-alatnya tadi yang perlu kita bawa apa? Dandang, daun pisang, wadah fermentasi, dan kompor. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang praktek proses pembuatan tape P5 PPRA. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita praktek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk hari ini kita proses pembuatan tape untuk P5 dan PPRA? Nah, tentunya sebelum kita praktek membuat tape singkong, ada alat-alat dan bahan yang akan kita siapkan terlebih dahulu. Sekarang Ibu mau tanya dulu, bahan utama untuk pembuatan tape singkong ini apa saja? Siapa yang bisa jawab? Alin. Singkong. Apa lagi? Dan air. Lagi tape dan air. Bagus. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, apa saja alat-alat untuk pembuatan tape singkong? Sebu, Sudah di? dandang, pisau, daun pisang dan kompor gas. Oke. Yang pertama dandang, pisau, daun pisang, wadah fermentasi, dan kompor. Setelah nanti tape singkong ini jadi, nanti akan kita coba pasarkan ke kantin sekolah. Setuju nggak? Setuju. Oke. Pertama-tama, pastikan singkong yang digunakan tidak memiliki tanda-tanda busuk. Singkong yang terlalu tua cenderung berserat keras, sedangkan yang terlalu muda memiliki tekstur yang kurang padat. Nah, dalam pembuatan tape singkong ini, kita membutuhkan singkong yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Setelah pemilihan singkong tadi, singkong harus dikupas dan dibersihkan untuk menghilangkan tanah ataupun kotoran yang menempel. Kemudian singkong dicuci hingga bersih. Lalu selanjutnya singkong akan dikikis hingga rasa licin yang ada pada singkong tidak ada lagi. Proses pengikasan ini sangat penting untuk proses pembuatan tape, karena jika tidak dikikis, tape tidak akan menjadi. Kalaupun jadi, hasilnya tidak akan maksimal. Selanjutnya, singkong akan kembali dicuci sampai bersih. Proses selanjutnya, potong singkong menjadi bagian yang lebih kecil. Biasanya dengan ukuran sekitar 5-10 cm agar proses pemasakan merata. Setelah semuanya selesai, proses selanjutnya adalah perebusan singkong. Lama waktu yang dibutuhkan untuk perebusan singkong yaitu sekitar 20 menit atau sekitar 3/4 matang, atau sampai daging singkong bisa ditusuk dengan garpu atau lidi.
Setelah singkong matang, keluarkan dari rebusan dan biarkan dingin. Proses pendinginan ini penting karena ragi tidak boleh ditambahkan pada bahan yang masih panas agar ragi tidak mati dan fermentasi berjalan dengan baik. Sambil menunggu singkong dingin, tumbuk ragi hingga halus seperti tepung. Singkong yang dingin tadi disusun ke wadah fermentasi yang sudah disediakan. Taburkan ragi yang sudah ditumbuk halus tadi secara merata di atas singkong yang sudah dingin. Pastikan seluruh bagian terkena ragi untuk fermentasi yang merata. Kemudian tutup singkong menggunakan daun pisang. Pastikan menutup dengan rapat. Lalu simpan di tempat yang hangat dan kering selama 2-3 hari. Suhu ideal untuk fermentasi tape adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Jangan buka bungkus tape selama proses fermentasi berlangsung. Setelah 2-3 hari, buka wadah fermentasi dan periksa tape. Tape yang telah matang sempurna biasanya memiliki tekstur yang lembut, sedikit basah dan beraroma khas tape. Rasanya manis dengan sedikit rasa asam. Selanjutnya, bungkus tape untuk proses pengemasan. Karena tape ini akan coba kami pasarkan, jadi bungkusnya harus rapi sehingga dapat menarik pembeli di kantin sekolah yang semuanya adalah siswa SMP 1 Atap Tua Sumai. Tape ini akan dititipkan ke pihak kantin. Saya nitip ini Ya, ini dijual berapa? 2001 nya. 2000. Oke, berapa bos semuanya? 10. Ya udah. Beli tapai berapa biji? 2. Udah 2 ya? Nah, Bang, beli tapai. mau beli tapai. Ya, berapa biji? Bijinya berapa? 2000. Alhamdulillah, pada tahapan P5 PPRA ini kita sudah menyelesaikan proses cara pembuatan tape. Nah, sekarang tahapan kita saat ini adalah refleksi. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian senang belajar P5 PPRA ini? Senang. Nah, apa yang membuat kalian senang? Karena bisa mempelajarinya. Karena bisa membuat tape. Bagaimana proses pembuatan dari singkong menjadi tape? Oke. Nah, setelah kalian pasarkan tadi, habis nggak terjual? Habis. Alhamdulillah. Semoga cara pembuatan tape ini bisa kalian buat di rumah kembali, atau nanti kita akan buat proposal ke kepala sekolah supaya kita bisa memasarkan atau membuat tape. Nah, kalau ini tadi kita bisa pasarkan ke kantin sekolah. Nah, besok kita akan coba pasarkan ke warung-warung di depan sekolah kita untuk menambah pengetahuan kita tentang kewirausahaan. Paham ya? Paham. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata katanya lebih enak kan buat sendiri daripada beli di pasaran. Ternyata tapinya enak. Dari yang beli di pasar enak-enak.